Sumpah acur atiku, kowe tipe koncoku. Sumpah nangis batinku, aku benci awakmu. Berarti kamu rela berkorban untuk Rela semuanya. berkorban. Tapi ternyata yang dikorbanin malah Mengorbankan aku. Jadi kan dulu tuh kita mau ngapain ya, kita tuh bingung gitu loh, nyanyi-nyanyi kayak mau ngapain ya gini. Jadi gak langsung, jadi kayak kanan kiri tuh. Gini aja kayak orang gak ada tenaga gitu. Orang gini-gini gitu kan. Hitungannya salah, 1, 2, 3 sprint, 1, 2 serut, moncrot ceruang. meledak di mana-mana. Meledak. Padahal dulu kalau diinget-inget dilihat lagi, kok fals ya nyanyiin. Jadi satu personilku itu dia dari penyanyi solo yang kalem banget. Oh, itu gitu? kita ngajarin, ayo gini, kanan kiri, sampai dia tengeng 7 hari Ya gitu. Allah, Kita ngajarin tuh. Oh, itu. Sampai saking apa aja sikat, aku nggak lihat bahwa aku harus ada adegan yang agak gitu. di Nyesel sama film hidup. apa itu? Aku jadi kuntilanak. Heeh. Aku diliatin kuntilanak beneran. Yang bener. Sumpah, Di mana? di puncak. Ih, ngeri ya. Oh, jadi salah satu kamu keluar dari Trio Macan adalah karena kebanyakan Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Kemarin saya kedatangan bintang tamu seorang model ya. Terus kemarinnya lagi saya kedatangan tamu seorang Miss Universe. Kemarinnya lagi saya kedatangan tamu make up mayat. Ada tukang make up mayat. Nah kali ini yang ini anggota Taman Safari. Ada semua. Taman Safari apa Ragunan sih? Semua. Semuanya ada ya. Ini kalau dulu di tahun berapa ya? 2006. 2006 itu fenomenal sekali. Ya bahkan waktu itu saya pernah di Belanda. Nih waktu itu saya lagi nge-MC. Nah sebelum saya nge-MC ternyata ada si artis ini perform di sana. Dan seperti apa kisahnya, luar biasa. Nanti kita dengerin ya ceritanya langsung dari yang punya kisah. Siapakah dia? Ya. Hai, aku Lia Larissa Tiga Serigala. Enggak kuku. Ini mirip ya? Wah. Rame kan? Hampir mirip karena Eh. kalau aku bertiga, kami dari Tiga Serigala. Nah ini kan Oh. Artis ya berarti. Iya, berarti memang satu perguruan ya, Bu. Kayaknya deh. Oke, nah kalau tadi kamu bilang au langsung di sana, berarti kan? Nah, ini benar-benar kamu sebetulnya dari Taman Safari apa Ragunan? Ya ada proses lah ya. Jadi semua tempat Kebun dijelajahi. binatang saya kan dari Surabaya ya, kebun binatang, Taman Safari, Ragunan. Nah, wis kabeh ya. Wis kabeh. Oke, apa kabar sayang? Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sehat? Seperti yang dilihat sedikit. Sehat ya. Banget. Sehat bergizi pokoknya. Banget. Nah, sibuk apa sekarang? Sibuk ngurusin badan sih. Karena Itu kalau tuntutan. Kalau ngurusin urusan orang kayaknya udah capek. Udah capek. Diurusin orang juga udah capek. Jadi Sibuknya bagi masih tetap sih. nyanyi masih Aku eksis. baru balik lagi di dunia entertain ini 2 tahun lalu. Oh. Baru merintis lagi kan. Oh, sempat hiatus. Vakum 7 tahun. Oh, kenapa? Ya kodratnya sebagai wanita apa sih menikah? Kodratnya sebagai wanita menikah, hamil, punya anak. Enggak, menikah aja aku. Hamil belum, punya Oh, anak oke. Jadi Belum menikah dapat gitu. ya, belum dapat bonus ya. Belum menikah Oke. tapi gagal gitu. Oh, Jadi oke. akhirnya aku balik lagi, memang dunia aku mungkin di sini. Ya udah aku balik Oh, lagi. akhirnya balik lagi. Terus sekarang udah menikah lagi. Alhamdulillah sudah. Oh, jadi berapa kali menikah? 2 sih yang Oh, 2 pernah kali. di KUA. Oh, oke. Yang di KUA. 2 ini. Kalau yang enggak di Kayaknya aku curiga ini. Dia Enggak. Sebetulnya menikah itu karena kamu gagal atau karena kamu hobi? Karena sebenarnya aku pengen sekali seumur hidup. Oke. Tapi karena yang sebelumnya tuh dia judi online, ya nggak mau lah aku. Oh. Jadi aku tuh orangnya tipenya tuh satu. Oh, oke. Artinya memang kamu orang yang setia ya? Ya sampai aku vakum kan berarti ya. aku Berarti setia. kamu rela berkorban untuk Rela semuanya. berkorban. Tapi ternyata yang dikorbanin malah Mengorbankan aku. Mengorbankan harta gunung giniku. menghabiskan hartamu juga ya. Ya iya. Dasar kurang ajar. Berarti kalau yang kurang ajar gitu harus
udah di penjara. Udah di penjara. Udah gak dihajar lagi ya. Udah di Jangan. penjara. Nggak usah, kita biarkan saja yang berwajib. Oke, ngomong-ngomong kok kamu tadi bahasa Jawa, kamu asli mana sih yang? Lamongan. Lamongan, Jawa Timur. Ini kita ngomongin orang di penjara, kenapa ketawa nggak boleh kayak gitu. Oh, gitu. Astagfirullah, maaf ya. Harus kayak sedih gitu pura-pura. Oh, pura-pura sedih ya. Jadi gak boleh ketawa-ketawa di saat ngomongin penderitaan orang. Udah lewat biarin aja. Masa diulang? Oke, jadi boleh cerita dong awal mula karir si Lia ini gimana ceritanya? Kok bisa sampai akhirnya masuk ke anggota Taman Safari dengan trio macannya, kemudian keluar bergabung dengan Ragunan dengan trio Serigalanya. Ceritain dari awal. Sebenarnya aku nyanyi tuh keluar lulus SMA 2002 sebenarnya ya. Tapi cuma Kamu nyanyi- lulusan 2002. Tua banget ya. Gak gue yang ngomong. Iya, terus aku belajar nyanyi kan, maksudnya disuruh nyanyi mendadak lah. Oke. Nah, perjalanan itu sampai 2004 itu ketemu sama teman-teman trio macan itu, tapi masih nyanyi sendiri-sendiri. Oke. Nyanyi sendiri-sendiri, ketemu di panggung gitu. Akhirnya kalau di kampung dulu itu kan nyanyi itu 2 season. Oke. Pertama sendiri berapa lagu, season keduanya itu Rame-rame. ngabisin lagu, ngabisin waktu. Oh, oke. Jadi 2-2, 3-3. Nah, aku bagiannya bertiga-tiga terus nih sama mereka. Oke. Akhirnya kita karena orang lihat kayak kompak gitu ya, udah kalian bertiga, jadi ngejobnya bertiga. Hah, kok jadi bertiga jobnya gitu. Tapi akhirnya aku Itu bilang, cikal bakal dari Ya. trio wow itu. akhirnya aku waktu di bis perjalanan dari Lamongan ke Jombang itu, kayaknya kalau dipanggil Lia, Nita, Iva itu kayak kelamaan gitu loh. Kita bikin nama aja Ndo, trio macan. Apaan itu trio macan, Mbak? Manis cantik gitu. Oh. Ceritanya di dalam bis itu Oke. terbersit di dalam bis. Oh, jadi sebetulnya macan itu manis cantik. Iya. Bukan seseram yang orang-orang bayangkan ya. Bukan, cukup mukanya aja yang serem. Cantik enak aja. Makasih. Terus cuman rekam gitu loh yang Ya, serem. jadi macan manis cantik kayaknya ada yang nggak setuju waktu itu, ada yang, tapi karena jobnya banyak akhirnya mau nggak mau mereka setuju kan. Oh, jadi begitu sejak bertiga trio macan itu jadi rame jobnya. Rame, sehari tuh bisa 5 kali Wow, itu selama di Jawa Timur. di Jawa Timur. Itu Sampai belum akhirnya sengetop. belum. Oh, oke. cuma ngetop di Jawa Timur kan. Oke. Dan memang sebelum trio pun aku udah solo sama orkes Palapa, Sera, Monata, aku ada semua. Jadi tinggal mereka season pertama aku nyanyi sendiri, season kedua sama trio macan. Terus kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba ada produser lah 2005 akhir, ada produser dari Jakarta, Blackboard waktu itu. Oke, Blackboard. Sangat proaktif yang pagi itu datang ke Jawa Timur berlomba-lomba mencari, karena kita kan viral, kalau sekarang viral ya. Kalau dulu tuh visi dibajakannya meledak gitu loh. Jadi kalian terkenal lewat visi dibajakan dulu itu. Kita kan nggak tahu apa-apa ya. Berarti kamu ini ya harus berterima kasih sama koko-koko yang diglodok ya. Iya sih. Kamu jadi tutup bro. yang ini di sini musik, Iya. di sini visi di porno gitu. Ada yang asli, ada yang yang bajakan. Oh, terus. Iya, jadi terus langsung apa namanya? Viral lah ceritanya kalau Iya, sekarang. jadi ada teman, gara-garanya itu viralnya tuh lucu. Ada teman menikah, kita nyumbang, nggak dibayar. Trio ini tiba-tiba pakai baju, aku nyanyi Raya Ponorogo. Oke. Bajuku kebuka, yang Oh, belakang. nggak sengaja kebuka. Tahu sengaja, masa iya disengaja dibuka di panggung? Kan kadang-kadang ada yang itu sekarang, gaya-gaya itu sekarang, biar viral gitu. itu sekarang. Oh, itu kalau dulu nggak ada model gitu Dulu ya. masih real semua ya, Oke, belum ada settingan, belum ada bohongan. Terus? terus habis itu karena kita gibas-gibas itu kan naik ternyata di Jakarta itu Itu baru kalian. digelodok ya kan. Itu baru kalian kan yang jogetnya sampai kayak gitu-gitu. Iya, kita Itu inspirasi dari mana jogetnya sampai kayak gitu? enggak, jadi kan dulu tuh kita mau ngapain ya, kita tuh bingung gitu loh, nyanyi kayak mau ngapain ya gini. Jadi nggak langsung, jadi kayak kanan kiri dulu. Gini aja kayak orang nggak ada tenaga. Terus orang gini gitu kan. Proses semuanya, cuman itu ya gak ada jam spontan, terbang ya. Oh, yang spontan. tadinya begini aja karena jam terbangnya tinggi. Wah. Gak ada yang turun. Jadi power itu sesuai dengan jam terbang ya. Dan bayarannya semakin gede bayarannya, powernya Kenceng. semakin besar. semakin kenceng gibasannya. Oke. Nah, aku tuh suka kalau nonton trio macan waktu itu ya.
Itu pas begini-begini tuh ngeri, kepalanya kelempar jauh gitu loh. Kalau kepala sih enggak. Oh, enggak Paling ya? kejedot lah. Pernah? Pernah lah, sering. Oh, sering kejedot. Pernah. Dan pernah juga waktu atraksi temen aku kelempar ke penonton, pernah juga. Oh ya, oh. Hitungannya salah, 1, 2, 3 split, 1, 2, cerut, moncrot ceruang. Nah, akhirnya dari itu viral, terus kamu Ya, dicari sama dicari. produser. Nah, waktu itu Pak Yoni Dores, Mm-mm. Pak Yoni Dores itu ngasih tahu kita, Trio Macan ke Jakarta dikontrak. Waktu itu inget banget kasih DP 10 juta ya. Untuk bertiga. Kayak zaman dulu ya. Zaman Jadi dulu. kan, enggak nanti kita diculik, kita bilang gitu. Jangan nanti kita di Jakarta diculik, gak usah ya. Di Jawa aja. Kita iya takut gitu. Tapi mereka meyakinkan bahwa ini serius, ini Blackboard yang punya almarhum Nika Ardila, Alda gitu. Iya, itu kan biasanya. Kita lihat akhirnya. Nah, Billboard biasanya ini Blackboard itu ini Blackboard kan ya, bukan Bearboard ya. Blackboard kan biasanya slow rock gitu-gitu kan artisnya. Ada Mbak Inul kan ternyata. Oh, ada Inul. Ada Mbak Inul tuh sebelum kita itu. Makanya kalian di ini. Ya, akhirnya kalian berangkat ke Jakarta. Iya, sama Pak Agi juga. Jadi mereka banyak orang Jakarta nyari kita sampai kita kan bazar gitu ya kalau sekarang ya, keliling pasar malam. Dulu kan nyanyi keliling pasar malam tuh. Cariin ketemu. Dan akhirnya ya udah kita percaya nih karena ada duitnya ya. Duit yang berubah segalanya ya. Nah, kalau kita diculik gimana gitu. Nah, begitu ada duitnya langsung percaya. Oke. Berangkat. Mundar-mandir. Itu rekaman yang pertama. Rekaman pertama tuh 2006, debutnya SMS dan itu begitu keluar langsung boom, luar biasa ya. Trio Macan meledak di mana-mana. Padahal dulu kalau diinget-inget dilihat lagi, kok fals ya nyanyiin. Iya, waktu itu fals ya. Jadi sebetulnya apa yang kalian andalkan dari Trio Macan itu? Karena kalau kalian sendiri paham bahwa suara kalian fals gitu. Pahamnya sekarang. Dulu mah pede aja ya. Iya, dulu itu taunya disuruh nyanyi dibayar, mau promo mau apa, pokoknya nyanyi aja lah. Sampai kalau kita nyanyi tuh dikatain sama senior gitu ya. Udah nyanyinya, oh itu tadi nyanyi, kita tuh masih yang iya gitu, masih nggak sadar. Iya nggak sadar gitu. Tapi ya kalau setiap kita nyanyi digituin ya gitu, maksudnya. Lah pas sekarang ini kan namanya kita udah banyak yang nganggur kan, flashback. Fals aja. Ternyata fals. Oh iya, ternyata makanya aku dilokno ya gitu kan. Pecah suara juga hancur sebetulnya waktu itu. Sebenarnya ada paling bagus itu satu orang, personilku paling bagus. Jadi kadang-kadang lagu itu kita udah tidur, aduh udah habis suara kita, dia yang paling nyanyi paling banyak nyanyi itu dia satu orang yang ketolong lah. Oh gitu. Jadi sebetulnya dari 3 itu kekuatannya di satu suaranya doang. Kalau untuk fisik ya enggak lah. Oh kalau kita bertiga. Tiga-tiganya ya. Sementara di entertainment kadang suara nomor kesekian, yang penting looknya aduhai gitu ya. Jadi satu personilku itu dia dari penyanyi solo yang kalem banget. Gitu? Itu kita ngajarin, ayo gini, kanan kiri, sampai dia tengeng 7 hari ya gitu. Allah, Kita ngajarin tuh. Oh itu yang ngajarin. Sampai akhirnya jadi Trio Macan sampai itu. Sampai dia muntah-muntah juga. Masa sih? Iya, tapi soalnya bagus. Jadi ayo kamu pasti bisa, orang Lamongan. Aku tuh pengennya kan memang Lamongan semua gitu loh. Biar enak kan. Tapi sampai akhirnya berubah itu. Jadi seliar itu kalau di panggung. Ternyata lebih ganas. Akhirnya memang berarti kamu ini ya dapat pensiun pahala jariah ya. Banyak, aku ngajarin banyak orang. Banyak ya? Karena aku bilang orang bisa aja begini-begini, tapi semua tuh ada tekniknya. Biar suaranya enggak hancur, enggak ngos-ngosan, tetap stabil itu gimana. Aku sering gitu. semua banyak mantan-mantan personil Trio Macan aku yang ngajarin banyak. Nah, SMS itu kan hits banget. Sampai kalau nggak salah ada penghargaan juga kan untuk Trio Macan waktu itu, apa penghargaan? MTV Award sebagai? Iya itu dangdut nomor 1 itu. Jadi penyanyi dangdut the best di MTV Award. Mengalahkan Mbak Inul, aku nggak enak aja waktu itu. Senior kamu kalah ya. Pas udah ngalahin Bu Ratu, besoknya ketemu nyanyi di off air, salaman nggak direk. Masa sih? Ini senior ceritanya ya. Lu anak kemarin sore ngalahin gue gitu kali ya. Lu ya, kadang-kadang gua aja ke rumah gue, kenapa lu sekarang ngalahin gue? Tapi baik kalau udah kenal mungkin. Waktu itu siapa aja finalisnya, nominasinya? Siapa ya? Mbak Inul. Inul waktu itu lagu apa? Dikocok-kocok ya? Kayaknya aku udah faktor U ya, jadi lupa gitu. Iya, oke. Tapi kalau kita cari ada kok di YouTube. Oh iya, oke. Ya percuma datengin kamu di sini, suruh nyari ke sini. Masalahnya itu udah 2006, 2007. Ya kita nostalgia lah.
Oke, ada Mbak Inul. Iya, jadi aku lupa siapa aja Ada itunya Titi ya. Kamal. Nominasi enggak lah. Oh, enggak ya? Enggak. Kan Titi Kamal waktu itu nyanyi semua tuh juga. kayaknya siapa aja ya. Senior semua sih. Oh, oke. Terus kita tuh kan di belakang, nggak tahu namanya. Jadi kalau dulu itu kalau ada acara penghargaan nih, Heeh. kita kan ditaruh di belakang panggung karena mau perform kan. Karena mau perform, dikasih tahu sama blackboard, kalian dapat nominasi. Nah, Itu kayak bukan kalau bahasa sekarang pesimis, bukan pesimis, tapi ya nggak mungkin lah, kita masih baru kan. Di belakang itu sibuk benerin baju kayak mau tampil. ternyata kan. lu dipanggil. Ternyata kita menang, langsung kayak ngeblank gitu kan. Apalagi kalau lihat ekspresinya kan, di situ ada pemain film semua senior semua itu yang excited ngeliat kita gitu kan. Jadi karena fenomenal banget kan yang Trio Macan. Menurut aku sih itu cuma pencapaian aja, tapi kan apa ya, tetap kayak harus lebih berjuang, lebih giat lagi gitu pikiranku waktu itu. Nah, sejak itu kamu manggung kemana aja tuh si trio Taman Safari itu? Kayaknya yang belum pernah cuma Aceh kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri Kayaknya kita nggak boleh masuk Aceh. harus berhijab ya, Wak. Sebenarnya nggak apa-apa, hijabnya lucu loh. kan. Jadi di Aceh itu Agnesmo aja pakai hijab loh di sana. Kita juga bisa loh pakai hijab, kan hijabnya bisa diginiin. Bisa. Nah, ada satu kisah waktu itu kalau nggak salah tahun 2008. Waktu itu saya nge-MC di Belanda untuk acara di Den Haag waktu itu untuk acara 17 Agustus. Nah, sebelum gue nge-MC itu ada kabar bahwa Trio Macan tuh manggung di sana. Dan Pak Dubesnya cerita sama saya. Pak Dubesnya bilang, kemarin tuh Trio Macan keren banget, heboh. Bapak-bapak tuh seneng semua, tapi ibu-ibunya komplain semua. Emang lu ngapain di sana sampai itu? Bener ada kejadian itu? Aku nggak tahu ya masalah bapak atau ibunya bermasalah gitu. Kita yang penting lu all out. Ya, waktu setiap kita keluar negeri, itu kita pasti kan tanya warning dulu kan, bajunya apa nih? Konfirmasi ke panitia, pakai baju apa? Tanya ke waktu dulu Mbak Citra itu, Bun bajunya apa Bun? Tanya ke sana gitu. Terus dibilangnya, kalian ya pakai baju kostum kalian aja. Kita gitu. kirimin foto-foto nih yang sementara dipilih, kostum Trio Macan kayak apa waktu itu? Yang macan tapi yang itu yang Tarsan. Yang dipilih curang-curang, untuk baru segemuk ini ya kalau gak kabur. pendek terus udah kita tuh disembunyiin di belakang. Kita disembunyiin di belakang, pas udah mau tampil kita ngintip. Kenapa? Bahaya ya. Siapa yang pakai kebaya? Kan ada makan jadi undangan gitu. Undangan, oke. Mereka pada pakai, bukan yang Agustusan ya. Itu festival. Ya, itu festival. Ya. Jadi kamu di acara itu ngintip dari belakang. Kalian udah pakai kostum Tarsan. Iya. Ternyata begitu buka, semua pakai kebaya. Kebaya dan baju jas gitu loh. Oke. Jadi gitu. Resmi baratnya ya, cara resmi. Udah gitu kita kan gak bisa bahasa Inggris ya. Oke. Jadi cuman ngomongnya, hai. Bapak keluar, exit gitu. Gak ngerti ngomong. Oke. Gitu loh. Terus, tapi kamu tetap tampil. Tampil lah pas maksimal. Iya. Deng dong. Langsung lagu pertama itu SMS. Terus maju. Dengan goyangan kalian yang jungkir balik itu. Iya, meskipun agak deg-degan, takut kita disomasi. terus kita udah kayak nggak tahu gimana ya perasaannya tuh, antara bangga, takut salah, tapi deg-degan. Ya udah campur semua gitu. Terus akhirnya apa joget mereka melantai semua, ikut joget semua. Si yang berkebaya juga? Semua. Semua ikut melantai. Semua. Berarti seru dong kamu sukses. Makanya kadang tuh kita nggak tahu komplainnya di belakang kan, nggak mungkin di kita. Karena manajemen itu selalu sesuai dengan request. Kadang pakai baju harus biru, pakai baju harus merah kan udah nggak mungkin minta los-losan kan. Gitu. Jadi kalau sampai ibunya ada yang komplain, mungkin karena kita terlalu all out. Karena kan kita ya salto ya apa segala macam, udah kayak binatang pindah gitu. Split segala macam. Nah, ngomong-ngomong setelah kasus itu, ini kan aku dapat kabar ini setelah kalian manggung. Artinya, dan kalau dari versi kamu manggung adalah sukses karena bisa membawa mereka bergoyang semua. Tapi setelah itu dipanggil lagi nggak? Aku udah keluar. Berarti bener ya. Berarti kalau nggak dipanggil lagi berarti bener kena ini ya, kena blacklist dari ibu-ibu itu ya. Antara kena blacklist atau karena aku udah nggak di situ ya. Gitu. Karena daya tariknya ada di kamu. Juara. Iya dong, juara. Oke.
Tapi enggak sih, kita harus akui bahwa walaupun bapak-bapaknya happy, jadi sebetulnya walaupun Pak Presiden sebetulnya ibu negara lebih berkuasa kan dari bapaknya. Udah lah. Ini kan calon ibu negara juga ya. Jadi wajar kalau ternyata ada kabar ibu komplain, ya wajar gitu. Iya, Ya sama kan? kayak kasus kita kemarin juga kayak gitu kan ya. Kasus apa? Ya kalau maksudnya kalau kita nyanyi ada yang komplain tapi di depannya nggak ada masalah Iya. kayak gitu sama. Ya sebetulnya Nggak masalah fine sih. kan, kalian gak ada masalah. Kalian diundang dan konsep kalian seperti itu. Ya berarti yang salah bukan kalian. Iya. Bahkan kostum yang dipilih juga kostum kalian yang Selalu, pilih. ya, Nah selalu kita berarti bilang. kesalahan bukan di pesawat televisi Cuman mungkin dulu tuh mah kita pendek-pendek banget weh kalau dipikir-pikir. Ya Allah, kenapa aku dulu nyanyi? Rocknya Iya, sependek kenapa apa sih? kenapa nyanyi sehina ini dulu gitu. Sekarang kalau ngelihat memang aku mungkin karena faktor U juga ya gitu. Sekarang aja aku kalau ngelihat kok bisa ini aku ini aku gitu, Gitu. kadang. Gitu. Oh dulu nggak sadar ya Wak? Enggak, dulu kayak emang kepedean kali ya. Oke, lihat. Untung belum ada sosmed dulu ya. Dulu belum ada sosmed ya. Oh, Tapi untung. kebayang gak sih belum ada sosmed aja sefenomenal itu si Trio Macan. Apalagi sekarang ada sosmed. Yang ada tukang blacklist sana sini kali ya. Hanya baru mau tampil udah suruh pulang. Kita pernah Apa? lagi nyanyi, lagi cek sound. Deng deng deng. Allahu Akbar gitu langsung Di mana? di Tangerang. Mana kita rambutnya warna-warni kan aku ini satu lagi orang satu hijau langsung ditutupin pakai kerudung begini. Langsung digiring gitu loh. Masa sih? Iya di Oh ada yang Tangerang. teriak Allahu Acara Akbar. TV, acara Kamu nggak teriak juga walillahil hamd. Udah kayak mau lebaran. Udah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung gitu langsung kita pede banget gitu. Ayo nari ada ormas gitu. Udah kayak kantip itu loh yang razia. Kamu ya jadi nggak jadi nyanyi waktu itu. Nggak jadi nyanyi. Oh, oke. Nah, kamu bergabung dengan Trio Macan itu akhirnya berapa lama? Sampai 2010. Dari 2000? Dari awal 2004. 2004 sampai 2010. Wah, udah terkumpul pundi-pundi yang luar biasa Enggak. banyak dong. Kok enggak sih? Kan fenomenal banget. Gimana sih? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena katanya dulu kebanyakan promonya. Loh, kalau pundi-pundiku banyak ya aku masih lanjut lah, ngapa aku harus Oh keluar. gitu. Jadi salah satu kamu keluar dari Trio Macan adalah karena kebanyakan promo. Kebanyakan promo nggak ada hasil. Bahasanya. Oh gitu. Tapi memang kan gencar Tapi memang banget ya. Trio Macan nggak ada yang berhasil kok di keuangan. Kalau popularitas memang nomor satu ya. Jadi dulu tuh aku sebelum keluar dibilangin, orang tua aku bilang, Bu aku nggak kuat nih aku mau keluar gitu kan. Orang tua aku bilang ini ada dua pilihan, kamu ini pengen apa ya bahasanya tuh kalau ibuku dulu bilang itu, pengen punya nama atau pengen punya Harta. iya. Oke. Kalau punya nama doang kamu tetap di sini. Oke. Tapi kalau untuk cari uang Enggak di sini. gitu. Enggak. Oke. Mungkin kalau dengan situasi yang gitu ya aku milih uang. Beli uang lah ya. Iya. Nama berat ya Bu. Karena kita tuh dulu itu sebulan itu cuma paling libur sehari. Ya itu kan duitnya Gitu. harusnya banyak. Buktinya Buat promo itu kali ya. gimana? Ibaratnya show-nya aja sampai ke Belanda. Ke Belanda tuh Aku lumayan loh, bayarannya dolar Paling loh. mahal, aku paling mahal dulu tuh dapat 10 juta udah kayak dapat 100 juta sekarang mungkin ya, Mas. Buat aku sendiri ya. Segitu. Oke. Tapi sedangkan pas udah tahu harga-harga aslinya, ya aku shock, makanya aku memilih udahlah nggak apa-apa, aku nggak punya nama nggak apa-apa, yang penting aku nyaman, aku ikhlas gitu loh. Karena oke. udahlah, oke aku sendiri aja. Makanya Akhirnya sendiri. merangkak lagi dari nol. Dari nol. Nah, terus keluar lagi Iwak Peye. Fenomenal lagi. Oh, udah enggak kamu. Itu udah 2000. Aku udah selesai. Aku sama Falcon dulu tuh. Ahmad Dhani. Oh, kamu bergabung Jadi dengan mereka Ahmad vakum Dhani. dulu, Oh. aku ganti 3 macan. Oke. Oh, kamu ganti 3 macan. 3 macan. 3 Oh. macan. Sebenarnya aku udah bilang aku nggak mau macan-macanan Pak sama Bapak Navin yang punya Falcon. Terus tidak, kamu tuh icon banget. Oh, kayak capek gitu loh dengan nama itu, mau nama baru aja. Tapi 3 kera gitu ya. ya harusnya Kera Sakti. Betul, gak sarung. Sebenarnya kayaknya ya udahlah, yang penting bukan aku yang bikin nama, Itu bukan aku produser yang lu. up. Falcon kan yang bikin. Akhirnya kita jalan tuh, naik tuh. Naik 3 macan naik. Naik banget. Trio karena macan jadi vakum. Oh, vakum. Karena kita keluar kan. Oke. Karena udah vakum. Jadi ada makhluk Tuhan paling seksi, Dokter Cinta, Wonder Woman. Oh, yang itu, yang cover itu Iya. dangdut. Iya. Oh, itu 3 macan ya. Macan. Oh, oke. Jadi lagunya Dewa Ahmad Dhani. sama Dewi. Iya, Iya. Mahadewi. Dewi Oh, kan. Dewi.
kok gitu. Tapi versi dangdut. Versi dangdut. Itu sukses besar juga kan? Banget. Oh. Aku bisa bilang begitu karena kalau Falcon itu dia selalu bilang berapa yang didapat, berapa apa, kita selalu dapat royalti lah bahasanya. Oh, oke. Jadi Gitu. breakdownnya ada penghasilan lu berapa? Iya, jadi dulu tuh kan sempat kayak ketik pagar bla 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 gitu kan. Ringtone. Gitu kan, jadi Itu gede kan? Itu selalu dapat dari situ. Oh, Aku ya. bisa Ring back tune. Aku Ya, bisa ring punya back tune. Civic Limited dari situ. Oh, dulu ya, gitu. dulu udah kejual sih tapi. Oh, jadi kamu merasa bahwa honor kamu manusiawi setelah keluar dari Trio Macan bergabung dengan 3 Macan itu. Sama Falcon itu. Sama Falcon itu. Tapi karena Falcon juga dituntut, ternyata nggak boleh ada 3 Macan. Lah pas ada Trio Macan udah comeback, dituntut lah. Oh, 3 gitu. Macan nggak boleh. Aku kan sudah bilang dari awal jangan Loh, macan-macanan. Tapi kan yang foundernya kamu, Trio Tapi kan Macan. yang patenin bukan aku. Oh. Kita kan masih oneng-oneng yang nggak kepikiran. Oneng. Jadi ada orang lain yang mempatenkan. Mempatenkan. Oh, siapa itu? Manajernya. Mm-mm. Tapi kan beda. 3 Macan sama Trio Macan kan beda. Tapi nggak bisa. Ternyata memang nggak bisa kan. Sama yang dijual juga sama, yang ini sama, itu nggak. Orangnya sama. Bukan, kayak penyanyi juga, Ah. sama-sama nyanyi, sama-sama trio, produser Oh, nggak boleh. boleh. Ya kita kan masih oneng banget ya. Iya, jadi nggak ngerti ya. gitu. Taunya nyanyi-nyanyi gitu. Oh, jadi yang Iwak Keye sudah enggak sama Nggak, kamu. udah bukan. Terus kamu akhirnya Tapi sampai sekarang dikira tuh yang nyanyi Wak Pe, capek banget ngejelasinnya. Mbak, ada request nggak kalau pas kamu manggung gitu suruh nyanyi? banyak. Kamu nyanyi? Enggak, Kenapa? bosan. Oh, bosen. Maksudnya kan aku sekarang kayak pengen sombong, pengen nunjukin bahwa kita tuh bisa lagu-lagu solo, kayak itu mulu. Oke. Gitu. Tapi ya memang ujung-ujungnya mau lagu solo ya lelah diri. Tetap aja juga Oh begitu. gitu. Emang nggak itu bisa ya? bumbunya sih ya. Emang udah pernya udah dol. Udah nggak bisa direm-rem itu udah nggak. Nah, ya gara-gara disomasi akhirnya 3 Macan bubar. Udah selesai, kita selesaiin kontrak sama Falcon. Oke. Selesai kontrak sama Falcon, vakum deh aku. Aku Oh. sudah putus asa dengan semua ini. Oke. Vakum dalam rangka capek atau menikah. Menikah. Ketemu si yang idola Sebelumnya. kamu itu. Idola. Iya, kamu kawinin kan berarti idola kamu dong. Aku nggak ngawinin, aku yang dikawinin. Oh, oke. Sama aja tuh. Tapi ternyata dalam perjalanan berapa lama pernikahanmu? 7 tahun. tahun. Akhirnya sampai Kandas di situ aja. 2023 awal. Nah, waktu itu aku dengar kamu sempet bikin trio juga, apa trio anjing atau trio babi gitu. Kok ngomongin Mak Govin? Gak boleh kayak gitu. Sama Ada lagi kan trio apa kamu juga ya? aku enggak, aku cuma trio macan, 3 macan, 5 serigala, 3 Oh, serigala. 5 serigala, 3 serigala. Tahu nggak 5 serigala itu siapa? Buangan-buangan dari trio macan. Kumpul satu RT. Kenapa berlima? Aku capek dipanggil kayak trio macan. Aku capek gitu, kayak dikiranya nggak bisa move on karena kan sempat dikomplain. Kenapa sih dia itu selalu dipanggil orang trio macan ya? Karena aku nggak tahu kalau orang masih manggil aku trio macan ya. Jadi yaudahlah kita bikin 5 aja lah. Oh. Serigala itu dikasih sama Falcon tuh. Oh, oke. Jadinya 5 serigala. Bercanda kan akhirnya. Oh, bagus juga nih ya. Serigala itu, Sri itu wanita atau rezeki. Gala tuh bisa segala-galanya atau berlipat ganda. Jadi filosofinya wanita yang bisa seperti segala-galanya itu. atau rezeki yang berlipat ganda. Wow. Ternyata filosofinya bagus loh. Iya loh. Oke. Serigala nggak ada di sirkus loh. Nggak ada karena susah dijinakkan. Kalian jinak nggak? Kadang-kadang tergantung kawannya. Terus sukses juga 5 serigala itu? Nggak juga sih. Nggak juga. Tapi sering nongol di TV. Cuman kan Oke. kita nggak punya manajemen. Oh, Karena TV-TV kita kenal sama orang-orang TV. jadi sering. Bikin film juga kita sinetron. Oke. Gara-gara dangdut. 5 Di serigala itu. TPI. Oh. 5 serigala. Sinetron sendiri. Oh, berjalan berapa lama? Sinetron itu sampai berapa 50 apa berapa episode? 50 episode. Oke. Terus Tapi habis kita itu? jadi orang yang berbeda. Terus jadi dulu ada petualangan 3 macam. Terus jadi ya jalan terus jadinya 3 macan. Dari 5 jadi 3. 3 serigala. Dari 3. Karena yang 2 hamil. Oh, yang 2 hamil jadi 3. Jadi 3 aja lah kayak cap. Tapi kan udah serigala gitu. Oh, maksudnya. nah kalau kan kamu popularitasnya luar biasa tuh waktu itu. Ada tawaran-tawaran lain nggak selain nyanyi? main film. Main film. Lah aku jalanin itu. Zaman di Trio Macan aku jalanin semua. Main film, sinetron, series, semua aku jalanin. Oh gitu. Ah. Apa Gak pernah nolak.
Apa aja dijalanin ya. Yang penting ini ya. Iya, karena kan kadang-kadang yang 2 personilku masih sekolah. Oke. Dan masa aku berdiam diri. Oh, kamu paling tua di situ. Iya dong, 2000 aku maknya kan? Oh, mbaknya macan. Dulu. Mak macan Sekarang Mak ya Serigala. Oh, oke. Oh, jadi Mak Serigala di situ. Oh, jadi yang 2 masih sekolah, kamu main sinetron, Ya main ujian film. gitu ya. Aku main, ada tawaran sinetron, aku ikut. Ada tawaran series, aku ikut. Ada tawaran kuis. Mungkin aku menilai sendiri kayak introspeksi, mungkin karena semua acara aku ikutin, orang jadi enggak sama muka aku kali ya. Dan gitu. kamu kan icon ya waktu itu ya, dengan gaya. Gak juga sih, jangan gitu, nanti ada yang gak terima kalau bilang aku. Malah aku kan di tengah, jadi orang tuh pasti banyak lihat yang tengah mungkin ya. Yang tengah, yang paling menonjol lah paling ya. semok. Oh iya, paling semok. Semok. Asik mana? Nyanyi atau film atau sinetron? Nyanyi lah. Kenapa? Cuman kepuasan beda. Oh gitu. Kalau main film itu kita pas udah ngeliat filmnya tuh kayak bangga gitu, ya Allah aku orang kampung bisa main film gitu yang apa ya, maksudnya yang nggak mungkin gitu. Terus yang nggak pernah kebayang. Jadi orang lain kan di situ, memerankan jadi orang lain ya, meskipun nggak bagus aktingnya tapi setidaknya ada kesempatan. Dan kamu punya nilai jual. Ya alhamdulillah waktu itu ya. Kamu berperan jadi apa? Aku pernah jadi pocong juga pernah. Oh, kamu jadi pocong. Pernah jadi hantu kuntilanak pernah. Oh ya Allah. Tapi kan memang harus seksi. Maksudnya kayak dulu. Pocongnya pocong seksi. Iya, jadi ceritanya lagi pacaran terus jadi dipocong, metong gitu. Jadi dipocong, tapi di sini berbelah Tapi gitu. bukan pocong sih ya. Apaan sebelum jadi pocong maksudnya? Oh, sebelum jadi pocong. Jadi pocong mesum. Ya mana ada pocong seksi lo bilang, gimana sih? Tapi dulu masih kecil, jadi nggak mungkin ini gede enggak. Oh, tetap gede waktu itu. Gue inget kok. Kalau emang pernah lihat. Jangan salah. Itu deh. Terus habis itu apa lagi? Aku sinetron itu Kian Santang pernah. Oke. Jadi aku cukup puas untuk karirku waktu itu, waktu masih bujangan ya. Jadi aku cukup puas menikmati segala macam tawaran yang aku nggak pernah tolak apapun. Apa aja sikat gitu. Apa aja sikat. Judulnya bekerja gitu ya. Sampai saking apa aja sikat, aku nggak lihat bahwa aku harus ada adegan yang agak gitu. Di film apa itu? Nggak, jangan dah. Nggak apa-apa, pengen tahu. Soalnya gendut banget sih. Di film apa? Kamu berperan jadi apa? Pocong itu? Jadi aku jadi berperan jadi sosok yang punya penunggu rumah itu, tapi karena aku pacaran sama itu, berbuat begitu kan dilarang, tempatnya dilarang berbuat. Dulu tuh judulnya Hantu Puncak Datang Bulan, diganti Hantu Pocong Mupeng gitu-gitu. Ya Allah. Lupa judulnya segitu. Lawan mainmu siapa waktu itu? Waktu itu ada Kak Indah Kalalo juga. Terus yang cowoknya yang jadi pacar kamu? Andriano Philip. Oh, Andriano Philip. Oh, Andriano itu yang anak Elmen. Aku jadi pacar beneran sih dulu tuh. Oh, akhirnya kamu pacarin juga. Oh iya, gue sempet tahu juga. tuh. Ya, si Atmano, Nano pacaran sama kamu kan waktu itu. Beda agama, jadi gak lama. Oh, gak kamu kawinin? Enggak lah. Gila ya aku rasa. Beda agama. Beda agama. Nah, menurut kamu keasikan di film tuh apakah tadi ada kamu bilang ada adegan puasanya. itu? Keasikan. Enggak. Aku kepikirannya gini. Sih? Jadi waktu film itu rilis, bebanku tuh di orang tua. Karena kan aku tuh sama orang tua aku benar-benar ngejaga banget ya. Sampai aku pun ngerokok enggak, minum enggak sampai detik ini. Oh, kamu enggak minum, enggak merokok? Enggak sampai detik ini kan. Karena itu amanat orang tua, boleh nyanyi, boleh apa, yang penting itu yang dijaga. Aduh gimana ya pas udah rilis gitu. Untungnya kita kan ada nonton bersama dulu nih. Nonton di Jakarta bersama. Pas aku pulang kampung, tetangga-tetangga aku, Mbak Lia ayo nonton filmnya Mbak Lia. Waduh gimana nih, apa diomongin orang kampung ya? Gimana caranya? Karena adegan begitu gitu ya? Iya, adegan begitu kan pakai cangcut doang kan. Oh gitu? Iya, ya di kolam renang aku mau pakai apa gitu kan. Terus enggak gitu. Aku ajak langsung ke Surabaya, tetanggaku nggak Surabaya. Nyampe di Surabaya pas udah, aku inget nih habis ini pasti adegan itu. Aku ajak ngobrol semuanya. Dia gak fokus. Aku inget. Mau makan apa? Mau dimin makan? Kan makanan kan masih orang di desaku ada makanan kan masih apa gitu ya. Gak ada yang lihat satupun. Oh, selamat. Aku pun gak lihat, selamat lah aku. Mau pesan apa? Soalnya nih keburu nanti gak bisa pesan lagi soalnya aku gitu. Emang aku tuh pesan Tando? Iya aku tuh pesan loh. Data gitu loh, kan orang banyak tuh 10. Iya. Aku udah inget udah enggak. Oh ya, aku keluar ke itu beli makanan, aku beli gitu. Dan mereka udah gak fokus. Mereka udah enggak. Jadi enggak. Ndak, jarane kok ana ngomong, "Bayar loh."
Mbak Lia lo main film ini kok ono nih. Bawang biasa Bu, bawang iriak. Gosip. Masalahnya ibuku percaya karena udah lah di depan mata nggak ada adegan itu. Oke. Gitu. Nah, memang adegan sure di film tuh kayak apa sih? Padahal enggak nempel kita, enggak ciuman, enggak. Jadi kayak ada, kalau sekarang mungkin beneran ya. Kalau itu kan ada triknya. Aku kesini, bibirnya dia kesini, dan pengambilannya kan. Dulu kan enggak ada yang ciuman beneran, enggak gitu. Ada, dan aku memang enggak gitu. Cuma kan orang kampung yang mana tahu sih kayak gitu, tahunnya memang begitu. Bajunya juga kan lapun dulu, soto-soto ambil renang bareng go syuting gitu. Ya tapi kan itu pacar kamu sendiri harusnya fine dong. Belum lah. Oh, waktu itu belum pacaran. Setelah proses itu baru pacaran. Baru deket gitu. Ada pengalaman seru nggak selama, kalau tadi kamu manggung kan pengalamannya seru-seru tuh. Kalau selama syuting ada pengalaman seru nggak? Ada, aku jadi kuntilanak. Aku diliatin kuntilanak beneran. Yang bener. Sumpah. Di mana? Di puncak. Ih, ngeri ya. Itu pocong mau pengen apa ya? Aku lupa judulnya soalnya anaknya kan dulu itu. Iya, jadi aku tuh lagi pakai dandan, kan aku ceritanya habis pacaran jatuh dari lantai 2 ke bawah kan. Metong aku jadi hantu nih ceritanya. Udah jadi hantu, aku didandanin hantu gitu, baju putih, terus pakai rambut hitam kan, hitam gitu. Nah, aku kan namanya suka makan ya, mondar mandir ya pakai kostum itu kan. Pas aku mau lepas kostum lama banget, makeupnya aja lama banget kan. Aku mondar mandir nyari kopi lah, nyari apa gitu. Terus di ayunan, aku dipanggil sama temanku gitu. Lupa namanya. Jadi kalau di main film kan namanya kita di peran yang dipanggil. Marni gitu. Ya, karena pendalaman Marni. Peran kan, penjiwaan. Marni mana? Aku bilang gitu kan. Marni kan aku ya. Ya udah, Marni udah di situ gitu. Iya aku bilang gitu. Ya sebentar ya, aku sama ngambil bawa yang kopi aku bawa itu kan. Ternyata di akhirnya itu ada Marni yang lain. Yang jadi aku lagi yang lain. Aku lihat sendiri. Sumpah, aku lihat sendiri dengan mata kepala aku. Secantik kamu atau enggak? Kan jadi hantu kuntilanak, mana ada cantiknya. Orang sini dikasih bedak putih. Bukan bedak putih. Jadi kayak kampas hitam itu loh. Gini gitu loh. Semuanya gitu loh. Itu PR banget nyelesainnya kan. Aku lihat sendiri terus dia langsung gitu-gitu. Aku langsung diem. Lah mereka tuh udah syuting. Aku enggak syuting padahal. Enggak syuting, jadi yang syuting mereka setannya. Syuting. Iya. Ya Allah. Angel Elga waktu itu. Oh, kamu sama Angel Elga. Kemarin Angel Elga kesini. Iya, aku sama dia sebelum hijab kan dulu. Sama dia, aku inget banget. Terus di kamar mandi juga aku sering sih kalau kayak gitu kan. Udah makan garam dah. Makan garam ya udah sering ya. Kebagian akan jadi hantu. Nah, itu kan kamu akhirnya bersolo karir tuh, apa aja lu sikat ya kan. Kamu bisnis juga nggak waktu itu? Enggak. Punya bisnis nggak? Itu bodohnya aku. Oke. Tapi aku nggak bisnis, tapi aku punya rental di kampung, rental mobil. Ya itu bisnis. Tapi bukan aku. Maksudnya kalau aku nggak ada job, biar keluarga aku nggak nungguin kiriman dari aku gitu loh. Kalau aku yang bisnis kan aku yang jalanin. Aku cuma kasih modal aja. Terus punya butik. Bangkrut tapi. Kenapa? Gak tahu, namanya kan aku di sini. Pengelolaannya. Jadi kalau di kampung itu kadang-kadang aku ambil ya bajunya ya, bersihkan, nanti bayarnya seminggu 3 kali sampai nagih kan, akhirnya barang habis gak ada duit masuk. Terus gitu. rental mobil juga gitu. Jadi kok aku diteleponin terus ya, disuruh benerin ini benerin itu, tapi nggak ada pemasukan kan. Rusak terus, mobil rusak, itu rusak. Maintenance-nya tinggi, akhirnya tutup juga. Nah, setelah keluar dari grup kamu itu sempet gak bikin album solo? Sempat, tapi itu cuma buat kepuasan aja sih. Sebenarnya aku tuh nggak berhasrat untuk solo, karena aku tetap memilih trio. Kepuasanku di trio. Kenapa? Tawaran banyak solo dulu, banyak banget tawaran solo. Iya. Religi. Kenapa lebih seneng rame-rame? Iya, karena kalau trio itu kita bisa kayak jempalitan, mondar-mandir apa kayak puas gitu loh. Kalau sendiri kan aku harus fokus sama nyanyi. Jadi ekspresiku gak keluar semua kan. Paling ada keluar tapi gak se-all out kalau bertiga. Padahal kan kalau nyanyi sambil goyang itu berat loh, jaga suara agar stabil. Tapi puas. Ada kepuasan tersendiri. Kan gak mungkin aku lagi nyanyi sendiri, lelah diri aku jebrot ceplit, kan gak mungkin, nunggu dulu gitu kan. Aneh ya jadinya. Kalau dulu kan gitu ya. Kok suka trio sih sebenarnya. Nah, kita udah lama nih nggak dengar suara Lia nyanyi. Boleh dong kasih lagu satu ya, mengingatkan kita. Lagu apalah, coba dong. Jangan sampai itu ya, jangan sampai apa namanya?
Gempa. Fales kayak dulu. Enggak dong, Ini enggak dong. kalian promo lagunya Tiga Serigala yang baru ya. Oh, ini Tiga Serigala udah keluar yang baru. Tapi belum video klip. Karena Oke. nunggu aku kurus, aku nggak kurus-kurus. Oke, bentar lagi. Amin. Iya. Terus Tugas kamu, Mas. Kurusin. dianya nggak suka kurus. Suluh kardio. Nah, tuh masalahnya kan. Oke, coba dong. Ini lagu ciptaannya suami aku sendiri. Oh. Antara sosud sama nggak mau Kak film bondo. Nggak mau modal maksudnya. Judulnya Ajur Atiku. Hancur hatiku. Acur. Acur hatiku. Oh, Ya, bahasa Acur Jawa. Atiku, bahasa Jawa. Bahasa Jawa oleh Tiga Serigala. Serigala. Oke, coba dong. Sumpah acur atiku, kowe tipe koncoku. Sumpah nangis batinku, aku benci awakmu. Yeay, lu bagus banget suaranya ya. Ya Allah, suaranya lu bagus banget, menggema. Beneran lo Udah bagus kayak lo. dulu ya, dulu kan Bang SMS siapa lu begini. Bang Masih inget ya gerakan-gerakannya masih inget ya? Kayak sampai sekarang masih begitu. Oh, sampai sekarang Tiga Serigala masih begitu. Ya itu kan warisan. Oh, Makanya kenapa orang masih ingat, karena ciri khas itu kita susah Oh. dapetin, jadi harus mempertahankan. ah, Dan badannya sekarang udah bajunya udah tertutup. udah nggak berani terbuka udah- lagi. Ya antara udah badannya udah nggak. Jangan ketawa. Namanya selera. Ih. Gak mungkin ya. Gini terus tuntuin. Tahu diri gitu. Takutnya orang gini. Mbak, eling apa? Tapi dari lagunya tadi kan bagus banget tuh. Dengan tampilan Tiga, apakah tetap dengan konsep seperti itu? Masih. Masih. Aku nggak bisa lepas dari itu. Oh, oke. Karena kan namanya juga pencetus ya. Terus Pencetus ya. kayak udah mendarah daging gitu loh. Ya harus begitu. Pernah nyanyi kayak waktu kayak gini doang nyanyi. Lelah diriku lewat mencoba. Otomatis. Oh, di sini kalem tapi begitu ini yang Ya, lupa. main. Udah Oh, gitu oke. sekarang kan musik meskipun bilang tang gitu kan. Ah, Jadi dikoploin. Oh, I Otomatis. see. Nah, kalau ngobrol sama Lia ini dari awal sampai akhir, aduh, penuh liku gitu ya. Yang bahagia, yang jatuh, yang segala macam diungkapkan. Nah, sebetulnya apa yang Lia lakukan sih untuk mencari kebahagiaan sejati dan membangun kembali kepercayaan diri dan karir kamu setelah menghadapi kegagalan dalam hubunganmu? Kalau aku sih intinya tetap menjadi diri sendiri sih ya. Oke. Aku nggak mau menjadi mohon maaf yang lagi viral siapa aku ikutin, yang lagi viral siapa enggak. Karena jadi diri sendiri itu nggak usah dipaksa, nggak usah kayak disuruh-suruh begini, itu kayak keluar sendiri. Jadi inner beauty itu kayak ya oke lah, muka kita nggak cantik, setidaknya kalau orang lihat kita ada karismanya, pancaran, ada auranya. Karena jadi diri sendiri, jadi nggak perlu yang drama jadi orang yang iya gitu. Yang jaim gitu Jaim nggak perlu ya. Enggak, mukanya nggak cocok juga sih. Jadi Nah, jadi diri Lia, sendiri. selama kamu manggung berarti dari 2000 berapa tadi? 4. 2004 sampai sekarang 2025, berarti sudah 21 Bukan vakum 7 tahun. tahun. Oh, ya oke lah. Itu aja 15 tahun. Ya. Kamu punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa saat manggung. Apa nih, tentang apa nih? Ya tentang diri kamu. Ntar manggung di mana gitu yang nggak bisa kamu lupakan gitu. Banyak. Salah satu. Ya termasuk yang di luar negeri tadi Oh, semuanya. itu salah satu yang nggak Terus, bisa kamu lupakan. Iya, karena mereka juga akhirnya memakai RBT kita yang SMS tuh, mereka pakai di depan kita. Oh. Orang luar negeri loh. Dulu nggak tahu ya gimana caranya kok bisa. Sekarang kan nggak ngerti aku caranya, kan memang gaptek ya. Jadi sampai RBT-nya naik banget. Gara-gara di sana juga. RBT bener nggak sih dulu? Ya RBT. Jadi kalau kita nelpon gitu kan masih bunyinya deng dong dan Ya. Ya itu kan fenomenal sekali itu gitu. yang buat aku bangga itu ya itu sih. Jadi terus dengan diriku yang menjadi Lia Ledista saat ini atau dulu sampai saat ini, yang dulunya nggak ngakuin aku, yang dulunya mencibir, akhirnya menjadi teman, jadi saudara. Itu sih. Jadi kayak, tapi kalau aku boleh milih, aku mending menjadi orang biasa deh. Orang biasa. Kenapa? Karena
nggak enak mau kemana-mana, mau nawar di pasar itu sungkan ya. Bener. Oh gitu ya? Iya, jadi aku kalau mau ke Tanah Abang pun aku pakai hijab. Tetap dikenalin kadang. Bener deh, aku makanya lihat orang-orang kenapa sih orang pada pengen jadi artis ya. Maksudnya kalau untuk cari duit aja ya kan banyak gitu nyanyi. Nggak usah berlomba-lomba viral jadi artis, karena aku pribadi terus nggak punya privacy gitu loh maksudnya. Oh gitu ya? Nanti iya, jadi kalau tapi sebenarnya ada positifnya tuh selain dikenal orang, kalau mau ngurus apa-apa cepat, ya kan. Terus kalau mau butuh bantuan siapapun ada. Positifnya tuh jadi kita akhirnya mengerem kalau mau ngapa-ngapain. Ya kan, aku mau berbuat salah dikit, oh jangan. Ini soalnya nanti bisa jadi petaka nih. waktu ibuku masih ada tuh benar-benar aku jaga banget. Oke. Gak mau sampai aku pacaran aja atau apa dulu tuh ngomong ke ibuku dulu, Bu, nanti kalau ada gosip-gosip aku pacaran jangan didengerin ya. Kan dulu kan memang di TV ya. Ya namanya artis ya, Itu Wak. prak-prak, Bu. Oh iya loh gitu. Iya. Jadi aku harus ngomong dulu dari awal ke ibuku. Nah, oke, Lia sudah begitu lama berprofesi sebagai artis dan namanya luar biasa gitu, terkenal. Dan habis itu vakum. And then habis itu comeback. Nah, Iya. harapan Lia ke depan apa? Ya kalau harapan tuh sekarang lebih ke karena aku punya usaha kecil-kecilan. Kalau untuk nyanyi tuh aku pikir buat cari modal buat usaha. Oke, Karena usahanya udah apa sih? kayak bos, aku kalau boleh milih mending suamiku deh, karena kan suamiku juga penyanyi nih. Oke. Dan dia maksudnya aku udah mencicipi, bukan aku sombong ya, aku udah pernah mencicipi masa-masa tenar gitu loh. Kayak aku udah pengen aku pengen di belakang panggung aja deh gitu. Pengennya tuh kalau bisa malah suamiku aja yang jadi penyanyi, yang terkenal, yang ini aku ngikutin aja gitu. Karena aku sekarang ternyata lebih mencintai ke kayak usaha. Meskipun Usaha. kecil ya, masih Apa kecil tuh? banget. Usaha apa tuh? Ceker Serigala Oh, kamu punya ceker serigala Punya. di mana? di Kalibata. Oh, di Kalibata. Itu setiap hari uang tuh ada masuk terus, ternyata memang ya emang muter sih ya. Tapi beda kepuasannya ternyata. Kenapa aku nggak dari dulu kayak gini ya, bodoh Kamu banget. tinggal di Kalibata sekarang? Iya. Oh, oke. Karena kan masih aku sama suami sama-sama nol, jadi aku membangun semuanya Membangun dari kembali. nol yang nol besar banget. Oke, dan sekarang sudah punya usaha dan nyanyi tetap jalan. Iya, jadi kalau habis nyanyi terus itu buat kayak ya kadang capek juga, bosan sih kadang-kadang ya. Oke. Cuman karena memang cepat nyari duitnya di nyanyi. Jadi ya gitu. Iya, tetap aja dijalani. Iya, ya. memang Toh semuanya demi kebaikan dan membangun kembali karir yang sudah pernah. bener. Doain lah ya nanti gantian Amin. suamiku yang mewarisi gitu. Oh, oke, amin ya. Ya oke, berarti harapan kita adalah Lia akan comeback lagi dengan Iya. prestasi-prestasi Amin. yang membanggakan tentunya ya. Sukses. Baik ya. Amin. Sukses juga buat usahaku nanti ya. Harus datang ya. Nanti kita main ya ke tempatnya Lia ya. Ceker Serigala. serigala ya. Hah? Oh. Ada rawon Malang karena Oh, kan dia ada dari rawon. tapi dia yang masak. Bukan aku. Oke. Tower Flamboyan. Di Flamboyan di bawah itu ya. Oke, nanti kita main ya Vin ya ke sana ya. Oke, kita jajan yang banyak di sana ya. Oke. Nah, asik banget ngobrol sama kamu. Ya sebetulnya gue pengen lagi ngobrol sampai besok. Jangan. Ternyata krunya juga sudah harus Kasihan bapak itu loh, Pak sutradara loh. udah ngantuk ya. Udah pernah ngantuk. Maklum. Udah 10 episode. Usia. Gak boleh gitu loh. Kok ngomong ke aku gini usia ya. Oke, saya punya permainan nih, namanya sambung kata. Jadi kalau aku menyebut satu kata, kamu harus menjawab dengan kata yang apa yang ada di isi kotakmu, di isimu, otakmu ya. Sebentar, Oke. otaknya masih ada gak? Nah, kalau nggak ada otaknya, kepalanya aja ya. Cuma makan Oke, siap. Kalau saya sebut macan, 1, 2, Macan 3. Oke, polisi, Tidur. tidur, Polisi. Banyak. buntu. Otak. Oke, Otakku buntu. kurang, Ajar. uang, Banyak. lubang. Hidung. Oke, siap. Ya, oke. Yang pertama, Kenapa sih macan. ada lubang ya? Takut aku ya. Yang lain-lain. Lubang, oke. Macan tadi bilangnya Manis cantik. manis cantik. Itu adalah ide kamu ya, macan itu. Polisi, Tidur. tidur. Tidur, polisi. Gue lempar HP sekali. Lah, ini gampang kan? Lagian pertanyaannya ngapain gak dijeda dulu gitu? Iya, namanya juga spontan ya. Kalau buntu tadi apa? Otak. Otak buntu. Otaknya kadang buntu. Banget.
ngapain lagi nih biar viral Oh gitu. Oke ya, diharapkan segera viral lagu-lagunya ya. Amin. Prestasinya ya. Prestasinya Amin. kurang ajar. karena banyak orang sekarang kurang ajar. Kurang ajar ya. Satu hal yang paling menurut kamu kurang ajar di saat kamu manggung tuh ada nggak? Pernah kita bawa bokongku, pak, Oh, di span gitu ya. kita lagi naik tangga, tung dari bawah, terus gitu Oh, kayak gitu. mau metik mangga weh. Langsung aku dong, gini. taunya aja tung. Oh, kamu ya langsung. Iya. Lu kan galak, Kamu perasaan itu mangga ya. Padahal sebetulnya nangka ya, Wak. melo. Masa nangka bergerigi dong gue. Gede banget. Kalau mangga kan kecil. Kalau nangka kan panjang begini. Bokong atau apa itu? Tadi uang kamu bilang banyak. banyak. Punya uang banyak. Harapan kita semua adalah punya Amin, uang yang banyak. ya Allah. Dan dengan kembalinya Lia Ledista dengan karirnya dan usahanya akan menghasilkan uang yang banyak. Amin ya robbal alamin. Terus kalau ngomongin lubang tadi apa? Hidung. Kenapa hidung? Kan banyak yang operasi hidung. Lubang apa ya ada di otak? Ya hidung lah. Ya. Karena aku ngeliat juga sih. Ada lubangnya ya hidung. Oke. Kenapa gak Ya. buaya gitu? Jadinya kan kamu cerita dari awal kamu adalah seorang penyanyi, kemudian main sinetron, main film, kemudian usaha, Iklan juga. jatuh bangun, iklan juga, banyak udah tuh. semua dunia entertainment sudah. Sudah alhamdulillah. Dukun beranak doang yang belum ya. Karena belum punya anak. Jadi dukunnya aja deh. Dukunnya aja. Oke, nah kalau boleh dibilang si Lia ini lebih senang disebut seorang apa? Pebisnis? Penyanyi? Entertainer. Karena kalau dibilang sejati. penyanyi aku udah pernah ngerasain semua. Oke. Tapi kalau dibilang artis aku gak suka. Oke. Entertainer Iya, aja. karena kadang-kadang kata artis itu berat bebannya. Beban ya? Jadi lebih baik. Wong artis kok kelambinnya murah. Wong artis kok tukunya iki kan gitu ya. Kalau entertain ya kan gak apa-apa, entertain bebas kan. Bebas, gak ada beban ya. Dan mencakup segalanya. Ya, betul. Oke. Ya, fix mantap. Lia Ledista adalah seorang entertainer sejati. Wow. Oke Sobat Fix mantap. Sebelum kita berpisah, kita pengen denger dong pesan-pesan dari seorang Lia. Ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk menginspirasi para Sobat Mantap di sini? Para sobat mantap, inspirasinya. Jika pengen meraih sesuatu, tetap teguh, jangan takut jatuh, jangan takut gagal, karena selama ada niat, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Oke Sobat Mantap, itu dia kisah si Lia Ledista yang sudah lama nggak muncul dan akhirnya kembali ke dunia Untung bukan entertain. kisah kelam. Tadi udah disampaikan kisah kelamnya, Ya tapi Allah, kisah bahagianya juga ya. Dan kita berharap kita akan berjumpa lagi dengan kisah-kisah yang inspiratif tentunya. Oke, saya Mas Rere dan Lihat tiga serigala. ya kuku.